Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ita Mulyati dari Informatika 2020 kelas A Universitas Muhammadiyah Bandung dengan NIM 2102069. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir bab 1 untuk ujian tengah semester mata kuliah metodologi penelitian. Poin yang akan dibahas yaitu yang pertama judul proposal, yang kedua latar belakang, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat maksud dan tujuan penelitian, yang kelima manfaat penelitian. Yang pertama yaitu judul proposal. Judul yang diambil pada penelitian ini yaitu sistem pengenalan wajah oleh jaringan saraf tiruan menggunakan analisis komponen utama pada CCTV untuk meningkatkan akses keamanan gedung. Bidang penelitian pada judul ini yaitu Artificial Intelligence dengan topik penelitian Artificial Neural Network atau jaringan saraf tiruan dengan metode analisis komponen utama. Jaringan saraf tiruan merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Sedangkan metode analisis komponen utama yaitu pengukuran statistik yang mengurangi dimensi besar gambar dalam ruang data menjadi dimensi yang lebih kecil. Jadi, pada penelitian ini menambahkan metode pada sistem pengenalan wajah dengan menggunakan analisis komponen utama dengan tujuan untuk memperkecil dimensi atau skala gambar yang masuk ke sistem program atau database. Kemudian poin kedua yaitu latar belakang. Keamanan menjadi prioritas utama untuk menjaga sebuah data, benda, atau bahkan keamanan gedung yang memiliki banyak data penting dan rahasia. Seringkali karena lemahnya sistem keamanan sebuah gedung dapat dengan mudah dimasuki oleh orang lain yang ingin mencuri data penting, kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Tentu saja kejadian ini yang ingin kita hindari. Hal keamanan ini dapat ditingkatkan menggunakan implementasi CCTV dari sistem pengenalan wajah. Sistem pengenalan wajah adalah sebuah teknologi yang sejak dalam pembuatannya banyak mengalami pengembangan. Guna meningkatkan tingkat keamanan, rekayasa menggunakan jaringan saraf tiruan banyak dikembangkan oleh para ahli guna meningkatkan validasi lebih cepat dan tepat. Namun, sistem pengenalan wajah masih memiliki kelemahan yang masih dapat diakses sembarang orang atau orang yang bukan pemilik data asli. Oleh karena itu, data masih dapat dicuri dan disalahgunakan oleh oknum jahat. Keamanan pada akses gedung yang menyimpan banyak rahasia dan data penting harus memiliki lapisan yang sulit ditembus. Penggunaan CCTV tanpa lapisan pengamanan yang kuat dapat dengan mudah diakses oleh sembarang orang. Oleh karena itu, CCTV harus diberi lapisan pelindung keamanan yang kuat dengan cara mengimplementasikan dan memprogramnya menggunakan jaringan saraf tiruan menggunakan metode analisis komponen utama agar data dan keamanan dapat diterima, terdeteksi, dan terakses. Implementasi pada CCTV menggunakan metode jaringan saraf tiruan dan analisis komponen utama untuk meningkatkan akurasi antara data dan akses wajah, di mana hanya orang yang sudah memiliki data yang terinput dapat diterima aksesnya oleh sistem ini. Pengolahan data hasil CCTV berupa identifikasi citra wajah diprogram menggunakan algoritma pemrosesan yang kemudian algoritma tersebut implementasikan pada CCTV dengan menggunakan metode analisis komponen utama, histogram gradien berorientasi, jaringan saraf tiruan untuk pengenalan dan mesin vektor bantuan. Jaringan saraf tiruan yang digunakan pada penelitian ini adalah jaringan saraf propagasi balik dan jaringan Elman. Jaringan propagasi balik yaitu jaringan saraf tiruan yang diawasi dan untuk memodifikasi bobot untuk melatih jaringan neural yang memetakan input dan output dengan benar. Sedangkan jaringan Elman yaitu bagian khusus dari jaringan propagasi balik. Jaringan Elman telah digunakan di bidang pengenalan dan klasifikasi untuk membuat memori dinamis yang dapat digunakan untuk mengambil lapisan tersembunyi ke lapisan input sehingga mempercepat jaringan.
Latar belakang objek penelitian yaitu gedung yang menyimpan data penting dan keamanannya harus diperketat atau dilapisi. Kemudian metode penelitiannya ada dua, yaitu menggunakan jaringan saraf tiruan dan menggunakan analisis komponen utama. Masalah pada metode yang dipilih yaitu perbedaan antara sistem pengenalan wajah menggunakan metode analisis komponen utama dengan yang tidak menggunakan metode tersebut, di mana metode yang sudah dipakai dari referensi yang sudah ada hanya memproses data menggunakan image processing saja, sehingga dirasa kurang efektif dan kurang akurat, juga tanpa menggunakan metode analisis komponen utama yang akan menyebabkan penumpukan skala gambar atau video dari hasil scan wajah besar dan menumpuk. Kemudian kelebihan dan kekurangan, yang pertama dapat dilihat dari tingkat akurasi. Sistem yang menggunakan metode ini dan sistem yang tidak menggunakan metode ini. Kemudian yang kedua yaitu penyimpanan pada database tidak terlalu besar bagi sistem yang menggunakan metode analisis komponen utama. Kemudian solusi. Pengolahan data hasil CCTV berupa identifikasi citra wajah kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis komponen utama, histogram gradien berorientasi, jaringan saraf tiruan untuk pengenalan dan mesin vektor bantuan. Rangkuman dari latar belakang ini yaitu penggunaan fungsi CCTV sebagai pemantau keamanan pada suatu ruangan merupakan penerapan pengembangan teknologi dalam bidang pengawasan objek yang harus dilapisi dengan sistem yang baik dan terprogram. Poin ketiga yaitu rumusan masalah. Terdapat 3 poin rumusan masalah. Yang pertama yaitu seberapa efektif implementasi CCTV gedung menggunakan sistem pengenalan wajah menggunakan analisis komponen utama. Alasan utama dalam penelitian ini untuk meningkatkan efektivitas face recognition atau pengenalan wajah yang diimplementasikan pada CCTV dengan menggunakan jaringan saraf tiruan dan analisis komponen utama sebagai salah satu metode agar mendapat akurasi tinggi dan database yang tidak terlalu penuh. Poin kedua yaitu berapa akurasi ketepatan menggunakan metode tersebut. Akurasi pada metode ini mencapai hingga 96,8%, angka yang cukup tinggi untuk sebuah uji coba. Poin ketiga yaitu mengapa jaringan saraf propagasi balik dan jaringan saraf Elman. Jaringan propagasi balik dipilih karena jaringan ini mencari beban pada setiap neuron yang menghasilkan nilai kesalahan seminimal mungkin. Kemudian jaringan saraf Elman dipilih untuk digunakan mengambil lapisan tersembunyi ke lapisan input sehingga mempercepat kerja jaringan. Poin keempat yaitu maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk meningkatkan sistem keamanan dan meminimalisir data pada sistem pengenalan wajah menggunakan CCTV dengan menggunakan metode tersebut. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana jaringan saraf propagasi balik dan jaringan saraf Elman dapat meningkatkan akurasi pada sistem pengenalan wajah, atau bagaimana cara kerja kedua jaringan tersebut sehingga dapat menghasilkan tingkat akurasi yang lumayan tinggi. Kemudian poin terakhir dan poin kelima yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian pada penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan peminimasilan data, akurasi, dan keamanan pada sistem pengenalan wajah dengan metode analisis komponen utama dan pengimplementasiannya menggunakan CCTV. Penelitian ini dibuat agar terus diperbaiki dan dikembangkan agar sistem pengenalan wajah semakin terjamin dan terlapisi keamanannya. Jika CCTV sudah dilapisi keamanan, maka mencari data atau menganalisis sebuah kejadian akan mudah. Apalagi jika sistem tersebut dilengkapi dengan sensor pengenal untuk setiap orang yang berkepentingan atau berlalu lalang di gedung tersebut, ini akan menjadi sistem keamanan yang terpadu dan terprogram. Penelitian ini diambil karena banyak pembobolan gedung yang memiliki data penting dan data rahasia, yang kemudian data itu disalahgunakan oleh oknum jahat. Maka dari itu, akses keamanan gedung yang menyimpan data penting ini harus diperketat dan dilapisi lagi, agar setiap pembobolan atau kejadian pembobolan ini dapat dianalisis dan ditelusuri dengan mudah. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian.
welcome for any question and thank you for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.